Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Oh, alhamdulillah. Semangat banget Mas Tulus. Semangat lah. Gimana nggak semangat sih? Aduh. Mas Tulus itu habis merasakan berkat yang luar biasa. Berkat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Mas Tulus itu sedang, ya alhamdulillah sih, merasa bahagia sekali. Aku tuh nggak ngundang orang, aku tuh nggak ngerayain ulang tahun sebenarnya, jujur teman-teman. Dan gak ada saya pesan-pesan kue ulang tahun juga nggak ada. Jadi memang nggak ada spesial. Jadi hanya kebetulan saja besok, maksudnya Mas Tulus tuh kemarin kalau mau datang kita bungkus nasi, bagi nasi box sebenarnya. Tujuan awalnya bukan untuk merayakan ulang tahun. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Tetapi ternyata ada dari sebagian orang yang datang ke sini. Aduh subhanallah. Aku cuma bisa bilang terima kasih banyak. Untuk Mas Imam yang punya Jogja, matur sembah nuwun Yole. Terima kasih banyak kamu sudah hadir di sini. Mama Ita, Mbak Nisma, Mas Agung. Halo Mas Agung juga makasih banyak. Dari Parung loh jauh-jauh. Kemudian Mbak Iva, ada Mas Taufik, ada Mak Lucy juga kemarin ikut join. Ada Teh Erna, Dini, Wardi, Mijan. Terus semuanya ikut bergabung. Semuanya ikut berbagi rezeki sama kita ya. Ikut join juga. Mama Ita pun sama ya. Bawa makanan ke sini subhanallah. Jadi mana aku punya rumah tuh cuma kecil banget. Berapa kali berapa sih kayaknya nih, 3 kali 3 kayaknya ya. Apa 4 kali 4. Kurang lebih sepersegitu lah ukurannya. Dan itu rumah udah penuh banget guys. Sampai Mas Agung tuh di luar. Teman-teman yang lain tuh pada keluar. Jadi yang di dalam ini cewek-cewek semua. Yang cowok pada keluar semua, gak bisa masuk karena rumahnya penuh. Ya aku tuh gak nyangka. Ada Buning juga kemarin, ada Ita juga subhanallah. Jadi aku juga gak nyangka sih kalau mereka tuh ternyata sekompak itu. Pikiran aku kan begini ya, kita ngumpul besok itu cuman untuk bagi nasi box, bukan untuk maksudnya merayakan ulang tahun, bukan. Tapi ternyata dari pagi, dari malam adikku Wardi udah ngasih kejutan. Siangnya ada tamu lagi, pagi ngasih kejutan lagi. Pas sudah selesai buka puasa, alhamdulillah dapat kejutan lagi dari Pak Juna. Pak Juna yang punya Surabaya, terima kasih. Aku beliau itu kenal juga hanya di YouTube. Beliau hanya subscriber saya. Beliau minta tolong ke teman saya untuk minta dibeliin kue, dibawa ke sini habis buka puasa. Pokoknya cuma terima kasih banyak Pak Juna. Ya Allah terima kasih. Kita jarang komunikasi guys sebenarnya, tapi beliau itu luar biasa perhatian. Dibeliinnya kuenya yang gede banget. Aduh, gede banget kuenya. Terima kasih banyak. Beliau sebenarnya minta tolong sama teman saya. Terus saya juga kaget juga sih malam-malam selesai buka puasa. Mereka nanya-nanya mulu soalnya, kamu puasa besok? Iya aku puasa. Jadi aku cari amannya puasa. Satu memang aku setiap ulang tahun aku puasa ya. Dan situ aman aku puasa. Mereka gak akan berani ngerjain aku, gak akan berani nyeplokin telur dan sebagainya, karena mereka tahu aku puasa. Jadi mereka tuh nanya-nanya mulu, kok nanya-nanya puasa? Kenapa sih ini orang, kataku. Ternyata habis buka puasa masih maghrib, datang ke sini masih nyusul lagi kue satu lagi dari Pak Juna yang punya Surabaya tadi ya. Terima kasih Mbak Tika, Mbak Yanti, Tante Ida terima kasih, Mak Lucy juga terima kasih. Buat Mas Roil juga terima kasih. Mas Roil coy manggil. Untuk intinya buat Pak Juna juga terima kasih banyak. Sampai serepot itu cari kontak orang Jakarta untuk ngasih saya kue. Terima kasih banyak Pak Juna. Semoga Allah yang menukar rezeki lebih melimpah. Semua kemarin yang sudah mengucapkan terima kasih banyak. Dari YouTube, kemudian Instagram, Facebook, WA, semuanya. Yang belum terbalas pasti mohon maaf. Sekali lagi Mas saja bisa mengaminkan apa yang jenengan doakan, apa yang jenengan berikan ke saya. Semoga segala sesuatu yang jenengan berikan ke saya itu berbuah dan berbalik menjadi baik, keberkahan buat kita semua. Buat jenengan semua yang sudah mengucapkan doa terbaiknya, semoga berimbas kepada diri kalian sendiri juga. Kemudian dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Kemudian untuk apa yang sudah diberikan ke saya, semoga Allah tukar lebih melimpah lagi, amin ya Allah. Aku gak pernah ya seumur-umur hidup baru kemarin ngerayain ulang tahun. Pernah tapi aku masih kecil waktu itu. Emang pernah kecil Mas Tulus.
Jadi pernah menjalankan yang namanya hari ulang tahun, tapi udah lama banget, masih sekolah lah kalau nggak salah ya. Cuman kalau sampai sebesar ini dari berpuluh-puluh tahun ini baru pertama kali. Ini baru bener-bener pertama kali saya masuk di sini. Kemudian saya punya banyak teman, dapat kado lagi boneka gede-gede banget 2. Ada gitar, ada selimut segala macam, dah pokoknya macam-macam banget. Ada yang kasih handphone. Ada yang kasih handphone Mas Tulus ya. Jadi aku sih sebenarnya ndak mengharap itu ya teman-teman. Cuma kalau dikasih ya tak tompo. Masa orang kasih kita nggak terima ya. Termasuk ini dari mama. Ini juga dari mama, t-shirt buat olahraga. T-shirtnya buat olahraga, bahannya bagus banget. Intinya makasih banyak lah pokoknya buat semuanya, terima kasih. Semoga Allah yang menukar rezeki kalian lebih melimpah lagi. Terima kasih banyak. Doanya saya aminkan, segala sesuatu saya aminkan. Yang di grup yang di mana saja pokoknya sama terkecuali ya. Khususnya untuk Robi, rumah orang baik-baik insyaallah ya. Aduh, aku hanya bisa bilang terima kasih dan terima kasih Mbak Asri, Mbak Yanti, Pak Sem, Mbak Ika. Aduh, pokoknya yang di grup semuanya deh. Kalau disebutin satu-satu nanti nggak cukup waktunya ya. Teh Yuliantin juga, Mbak Ngatin. Aduh, banyak banget. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Tulus yang dari Sabang sampai Merauke semuanya tanpa terkecuali. Dari Papua, kemudian yang ada di Kalimantan juga, Sumatera, yang ada di Jabodetabek khususnya untuk yang punya Pulau Jawa juga. Untuk yang ada di NTT, NTB, kemudian Bali, untuk yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Pokoknya semuanya Mas Tulus kenapa closing sapa-sapa karena sudah di 5 menit. Nanti takutnya Mas Tulus buka YouTube Studio itu banjir. Jadi Mas sengaja ya, mohon maaf, mohon dimaklumi ya. Kemudian untuk yang ada di Malaysia buat Abang Muhammad Ridwan, terima kasih banyak abangku, amin. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari abang juga, semoga Allah limpahkan ke abang juga. Doa yang sama terlimpahkan atau terfeedback ke abang juga. Semoga doa yang sama kembali ke diri abang dan juga ibu di sana. Salam ya abang. Minta kado sama ibu ya. Aku boleh minta kado sama ibu? Boleh. Minta doa supaya Mas Tulus cepat ketemu jodoh. Minta doa supaya Mas Tulus tetap sehat selalu. Minta doa supaya Mas Tulus bisa terus menjadi yang terbaik untuk orang banyak dan bermanfaat bagi orang banyak ya. Amin ya Allah. Kemudian Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura juga, terima kasih Bapakku, amin ya Allah. Aku pagi-pagi baca WhatsAppnya beliau, aku nangis ya. Nanti kita baca WhatsAppnya ya. Kemudian untuk yang ada di Malaysia, tadi sudah dari Malaysia, kemudian Singapura, Pak Muhammad Yahya minta kado ya Pak. 100 juta saja. Kemudian Abang Muhammad Ridwan aku minta kado ya, oke, 200 juta. Terus Kak Ajija aku juga minta kado, Kak Ajija bersama abang di sana. Amin, terima kasih kakakku doanya, minta kadonya 300 juta ya. Kemudian kok jadi matre? Kok jadi gila? Enggak lah, Akak doakan adik Akak jadi yang terbaik terus ya Kak ya. Kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Mbak Yanti semangat, kuat Mbak Yanti ya. Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Jeddah, Arab Saudi, Qatar, juga Swiss, Los Angeles, Jerman. Terus untuk yang punya Sydney, Los Angeles, I love you so much. Thank you Mbak Asri. Saya aminkan doanya Mbak Asri ya. Aduh, adikku senang semuanya. Aduh, sudah saya sampaikan ya. Aku senang aja nih, tapi mereka harus aku usir pagi ini karena saya harus syuting. Kemarin tidak ada vlog reguler, jadi mereka aku usir. Kamu geser sebelah sana, Kang Tulus mau syuting. Jadi yang satu lagi nonton YouTube, yang satu masih gitu. Si Wardi ya. Kalau si Wardi itu orang mau gunung meletus kek, mau gempa bumi kek, mau apa kek, kalau dia lagi pengen tidur, lah kagak mau diganggu orang. Persis banget sama Opik dah. 11-12, makanya dia cocok banget kalau sama Opik. Terima kasih banyak. Baik, saya mau baca pesan dulu dari Bapak Muhammad Yahya yang dari tahun-tahun kemarin, asik tahun-tahun dari hari kemarin belum saya baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga salam sejahtera dan juga selamat Jumat Al-Mubarak. Ini hari Jumat kemarin ya. Mas T, dalam Pak. Asik. Allah mempertemukan kita dengan orang-orang di grup rumah orang baik untuk beribu alasan. Entah untuk memberi atau menerima, entah untuk belajar atau untuk menyampaikan, entah untuk bercerita atau untuk mendengarkan, entah untuk di sesaat atau untuk selamanya, entah akan menjadi kebahagiaan terpenting atau hanya akan sekadarnya saja. Semua tidak akan ada yang sia-sia karena Allah mempertemukannya. Hidup kita saling mengisi, jadi jika ada perbedaan itu adalah hal yang sangat biasa. Kita bukan insan terbaik dalam segala sudut, namun seantara kita saling melengkapi hidup setiap sudut. Semoga grup rumah orang baik ini semakin kuat dan mantap seiring dengan doa-doa dan harapan Mas Tulus. Amin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Salam dari rumah orang baik. Pak Muhammad kenapa gak pernah mau masuk di grup sih Pak? Pasti Bapak jadi idola deh para perempuan di grup daripada Pak Sem. Aku mendingan Bapak aja yang jadi idola di grup daripada Pak Sem. Kalau Pak Sem kayak gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umrik. Selamat hari lahir Mas Tulus. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Semoga hari-hari mendatang akan penuh dengan kebahagiaan, amin ya Allah. Dan harapan dan kesehatan rohani dan jasmani, amin ya Allah. Teruslah berjuang dalam mengejar dan mencapai cita-citamu. Semoga semua mimpimu dapat terwujud. Dan semoga kamu akan terus mendapat menjalani kebahagiaanmu bersama orang tersayang. Meski banyak ranjau atau rintangan dalam kehidupan, anggaplah itu hanya satu ujian yang akan lebih mematangkan usiamu. Semoga semua jerih payahmu adalah berkat. Semoga amal kebaikan kamu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya tidak menghadiahkan kamu es atau lilin karena keduanya akan meleleh. Saya tidak menghadiahkan kamu bunga melati atau mawar karena keduanya akan layu. Namun saya dapat menghadiahkan sebuah doa agar hidup Mas Di terus bahagia, dirahmati Allah selalu, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Aku dari kemarin baca ini nangis sih. Mbak Christine juga sama tuh, kata-katanya begitu. Aku tuh dari tanggal 5 udah udah aku di prank sama teman-temanku tuh. Sengaja banget mereka bikin aku ngamuk, bikin aku marah dari tanggal 5 loh. Tanggal 5 aku di prank, ya gitu deh, pokoknya dibikin gak nyaman banget. Terus udah gitu besoknya pokoknya di prank dah udah Pak. Begitu paginya tuh baca pesan-pesan orang tuh doanya ya gitu, pada sedih-sedih banget. Ya mau gimana lagi, aku mau gak mau nangis. Oke lah ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, berdoa untuk Mas Tulus. Aduh udah 10 menit aku belum baca YouTube Studio, sorry. Lari ke YouTube Studio dulu. Ada siapa saja di sana, oke. Sorry ya kalau agak lama ya, nanti teman-teman sini sapa-sapanya. Ada Mbak Anita Puspa di sana, kemudian kata Mas Riki Supri, salam kagem Eyang sama Cerondol. Ya, Eyang tuh suka gitu mulutnya ya, aku males banget ya. Mas Ibnu Batuta terima kasih, Mbak Ika Amana juga terima kasih. Terima kasih Mbak Ika, Mama Ita juga. Mas Robert juga terima kasih banyak. Batara Channel juga terima kasih. Ada Teh Yulianti, nanti kita baca ya Mas ya pertanyaannya ya Mas, Batara Channel ya, kapan-kapan ya. Oh cukup panjang nih pertanyaannya. Oke, saya screen dulu ya pertanyaannya ya. Teh Yulianti terima kasih, Mas Muhammad Fahmi juga terima kasih, Bu Mas Miatur yang punya Jepara juga terima kasih. Ada dari Mas Muhammad Fahmi juga terima kasih, Mas Ahmad Zakaria terima kasih, Mbak Evan Renata terima kasih, amin ya Allah. Mini Store terima kasih, Salim Gembuk juga terima kasih banyak, Teh Yulianti terima kasih. Terus buat Pak Sam, Mijan tuh artinya milik janda katanya. Ada Nur Hayati juga terima kasih, Mbak Nur Hayati. Mas Didi Dorsem terima kasih banyak, Mas Rosidi terima kasih, Botakin Games terima kasih, Alfi Saifuddin terima kasih banyak, Suyanti, Mbak Christine juga terima kasih, Mama Ita, Mas Petrusius terima kasih, Patresius ya, terima kasih banyak, amin ya Allah. Kemudian Mbak Asri juga, Zulfiar Hedianto terima kasih, Titisana yang Lawu juga terima kasih. Ada Mbak Susan 90, Mbak Sugiyarti. Pokoknya semuanya saya aminkan doanya, alhamdulillah terima kasih banyak. Mereka justru tidak mengomentari apa yang kemarin disampaikan Mas Tulus di vlog. Ternyata mereka justru mengucapkan happy birthday. Terima kasih banyak, pokoknya hanya bisa Mas Tulus aminkan dan aminkan ya. Mas Tulus aminkan sekali lagi apapun yang jenengan doakan. Semoga Allah ijabah. Mas Tulus minta maaf gak bisa balas satu-satu, apalagi di komentar ya. Intinya terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih supaya menambah kebahagiaan bagi saya ya. Oke. Lari ke topik pembahasan kita hari ini. Sebelum kita lanjut membahas topik pembahasan, kita coba ke YouTube Studio dulu teman-teman ya. Maksud saya kita berdoa dulu. Sebentar, saya coba. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, kita berdoa dulu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini, jangan lupa dibantu aminkan juga. Terus kita doa bersama-sama, semoga feedbacknya kembali kepada kita masing-masing dan Allah berikan ijabah ya. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah.
Saya mohon ya Allah kepadamu ya Allah, Engkau maha hebat ya Allah, Engkau maha menyembuhkan ya Allah, Engkau maha mengasihi, Engkau maha mengabulkan, dan Engkau maha di atas segala maha ya Allah. Untuk siapapun yang sedang menonton video ini ya Allah, tanpa terkecuali saja untuk semuanya ya Allah, semoga untuk mereka yang sedang sakit segera Kau sembuhkan sakitnya ya Allah, semoga Kau angkat sakitnya ya Allah. Untuk yang susah rezeki, semoga lekas Kau berikan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuknya ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, semoga Engkau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga lekas Kau berikan, untuk yang belum bekerja, semoga lekas Kau berikan pekerjaan untuknya ya Allah. Dan untuk yang sudah bekerja, semoga Engkau berikan rezeki yang melimpah, berkah, barokah, sehingga bisa digunakan bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Pembahasan kita hari ini sebenarnya apa sih? Vlog reguler dari kemarin itu nggak ada. Jadi pada nanya, Mas Tulus vlog regulernya nggak ada ya? Cuma liputan-liputan doang ya? Ada, tenang aja. Ada sebuah pertanyaan yang masuk dari Aisyah, mantap banget ini. Denny Chandra, Mas Tulus, apakah Mas Gadang ataupun Mas Nizar itu seorang indigo? Seorang yang memiliki kelebihan. Sebelumnya, ini pertanyaan dari Mas Diki Chandra. Mohon maaf kalau misalnya ada yang, aduh Mas Tulus pengen viral lagi Mas Tulus. Janganlah, udah nggak usah disangkut pautin kayak gitu ya. Tapi intinya di sini ada yang bertanya, jadi Mas Tulus harus jawab. Dan karena Mas Tulus juga pernah berjanji untuk membahas ini sebenarnya ya. Oke, yang pertama, benar atau tidaknya dia seorang indigo, tapi saya bisa melihat kalau ketenangan yang ada di badannya Mas Nizar, ketenangan kemudian kesabaran. Mas Nizar ini saya tebak dulu ya, untuk dari cara berbicara, kemudian dari cara Mas Nizar atau Mas Gadang itu dalam berkomunikasi atau menatap mata orang atau melihat orang, kemudian cara dia berdiri, dan juga cara saya melihat matanya ketika menatap orang, saya lihat beliaunya adalah lemah lembut, pemalu, kemudian beliau memiliki waskito ataupun wawasannya cukup tinggi sekali. Jadi dia itu ketika sudah belajar, dia akan tembak, dia akan benar-benar diperhatikan. Kemudian dia memiliki kesabaran yang tinggi sekali. Mas Nizar itu kelihatan orangnya sabar banget dari cara lembut, tetapi hati-hati ketika beliau sudah marah ya. Beliau memang tidak banyak bicara, kemudian tidak terlalu suka gampang berbaur dengan orang baru tuh susah. Mas Gadang itu agak sedikit berbaur dengan orang baru, tapi kalau sudah berbaur dia akan melebihi kita. Jadi saya lihat memang ada kewaskitoan tersendiri. Lalu dari segi mata batin saya sendiri ya, ini dari segi gaibnya, saya lihat memang betul ada sebuah cakra dari atas bawah ke atas, kemudian saya melihat ada sesuatu naungan di atas kepala. Dan biasanya ya teman-teman ya, percaya yo silakan, dan juga silakan. Bagi saya pribadi biasanya saya melihat cakra itu yang biasanya ada di anak yang bisa melihat. Tapi sayang sekali karena Mas Nizar sepertinya atau Mas Gadang ini belum terlalu istilahnya begini teman-teman. Kalau orang gitu, kita kan kalau meminum obat kan memang harus yakin dengan obatnya ya. Bukan berarti kita meyakini selain Allah, bukan. Tetapi dalam hal ini adalah seharusnya kita tuh meyakini kalau kita bakal sembuh karena minum obat itu. Kita fokus sama obatnya ya. Cuman kalau Mas Gadang atau Mas Nizar ini, dia belum memfokuskan dirinya untuk situ, dan dia belum memberikan akses sepenuhnya kalau gue tuh indigo atau gue tuh bisa melihat sesuatu. Kalau secara garis besar indigonya beliau itu sudah ada tapi belum tajam. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ada sebuah cakra yang terlihat di atas kepalanya, dan itu biasanya difungsikan ataupun dilihat oleh orang yang, atau dimiliki oleh orang yang bisa melihat sesuatu, merasakan sesuatu, melihat sesuatu. Biasanya kan ada berbagai macam jenis ya, rasakan. Tapi untuk melihatnya ini ternyata masih agak pudar. Ada beberapa ada sebuah cakra atau aura yang ada di kepala itu, tapi ada beberapa warna yang masih pudar. Jadi di situ saya bisa melihat, kalau toh itu dibilang pudar, kenapa pudar? Karena dia belum mengakses secara penuh, dia belum memahami secara penuh. Tetapi ketika dia melihat, dia mungkin masih ada gambar-gambaran. Kalau toh bisa dilihat langsung ditembak, langsung berbentuk. Kalau tidak mungkin hanya sekelebatan saja, dan dia bisa merasakan, kemudian dia bisa mendengarkan. Kelihatannya di situ. Jadi kelemahan Mas Nizar dari yang saya lihat dari cakranya, saya lihat dari warnanya ya teman-teman ya, bukan dari apapun. Dari warnanya ada salah satu warna yang pudar, berarti di situ dia mungkin mendengarkan masih bisa, kemudian merasakan masih bisa, tapi untuk melihat, kalau lihat langsung nembak langsung ada, tapi kalau nggak kelihatan cuman bayangan terus atau cuman sekelebatan saja. Hanya kurang lebih seperti itu. Jadi bukan karena ini, maaf sebutannya nanti bisa dibilang indigo rendahan atau apa, bukan. Tapi saya lihat memang yang menjaga Mas Nizar juga luar biasa, alhamdulillah.
Makanya saya bilang insya Allah Mas Gadang ini jadi dalang besar suatu ketika nanti ya, karena beliau memiliki kemauan yang cukup besar sekali. Mas Gadang ini punya kemauan yang cukup besar, bahkan dia terobsesi untuk saya melihat obsesinya adalah untuk membuktikan kepada semua orang kalau ya meskipun maaf almarhum Ki Seno Nugroho ini adalah bukan bapak kandung dia ataupun istilahnya itu ibaratnya bapak sambung atau hanya anak angkat, tetapi beliau ingin membuktikan kepada keluarga besar itu kalau saya juga bisa melestarikan. Saya akan membuktikan kepada almarhum saya itu bisa. Saya ini adalah orang yang bisa melestarikan budaya. Jadi dia sedang berusaha memberikan bukti kepada semua orang kalau diri dia atau Mas Gadang sendiri itu adalah orang yang bisa menghadapi semuanya, kemudian bisa menjalani semuanya dengan baik, kemudian memberikan bukti kepada kita kalau itu memang bisa dijalani, kemudian bisa diperbesar sendiri. Diperbesar dalam hal ini adalah saya melihat akses itu alhamdulillahnya begini ya teman-teman ya. Kenapa saya yakin Mas Gading itu nanti akan jadi dalang besar? Karena beliau berdua ini memiliki naungan masing-masing dan memang untuk saat ini yang saya lihat lebih bersinarnya Mas Gadang atau Mas Nizar. Satu, Mas Gadang memang dari kecil sudah benar-benar mencintai itu, benar-benar ingin profesi, ingin menjadi itu gitu loh dari kecil. Tetapi kalau Mas Gading kan memang mungkin belum baru-baru ini saja beliau merasakan oh ya ada keinginan lebih untuk menjalankan itu tuh baru-baru aja. Dan sekarang di belakang mereka tuh banyak dalang-dalang besar yang membantu ya. Wow, luar biasa. Khususnya Maestro Dalang loh, Ki Manter Sudarsono juga ikut memberikan nama buat Mas Gadang juga toh. Dan beliaunya ikut mengajari, ikut menurunkan ilmunya. Dulu almarhum Ki Seno Nugroho belajarnya sama Ki Manter Sudarsono. Sekarang cucunya atau anaknya Ki Seno Nugroho mau belajar juga sama Ki Manter Sudarsono. Saya rasa itu jalur yang terbaik. Saya rasa itu jalur yang pas dan betul sekali yang bisa diakses. Dalam hal ini saya sih nggak tahu. Silsilah maaf sebelumnya Mas Gadang itu diangkat Ki Seno dalam hal apa, kemudian bagaimana, ada hubungan saudara atau tidak, saya nggak tahu. Cuma saya memang melihat ada sebuah chemistry antara Mas Gadang dengan almarhum waktu itu. Jadi saya dulu pertama kali ngeliat Mas Nizar itu waktu pas Pak Seno tampil, terus Mas Gadang itu ada di sampingnya Mas Gading lagi duduk di deket apa itu yang gendang itu loh, bukan gendang sih, yang dipukul begitu. Dan saya melihat dia ketawa-ketawa di situ loh. Kok ada sebuah aura ataupun ikatan batin antara mereka berdua. Saya nggak tahu apa mereka ini sebenarnya mungkin dari saudara, mungkin begini mama, maksudnya bukan ada ikatan apa-apa, tapi dalam arti mungkin mamanya Mas Gadang ini ternyata ada hubungan saudara dengan keluarganya Bu Agnes atau Pak Seno Nugroho, dalam arti seperti itu. Saya berpikirnya sempat seperti itu, tapi saya melihat memang ada sebuah chemistry, ada sebuah ikatan yang itu memang biasanya nurani sih. Itu biasanya nurani antara bapak dan anak. Dan memang Pak Seno juga Pak Seno itu juga bukan orang biasa ya teman-teman. Pak Seno itu adalah orang yang punya kewaskitoan yang cukup bagus, kemudian ketajaman pemikiran, kemudian feeling yang kuat, bagus sekali. Hanya sama dan saya lihat aura ataupun cakra yang ada di kepala Mas Gadang hampir sama dengan aura di Ki Seno Nugroho. Akan tetapi kalau Ki Seno saya sudah melihat ketika beliau tampil, aura sudah mulai pada tajam-tajam semua. Hanya satu hal yang belum terlalu bisa diperhatikan oleh Ki Seno Nugroho adalah saya melihat sama dengan Mas Nizar, untuk melihat barang gaib atau barang yang halus masih sedikit berbayang, tapi dia berani berbicara. Itu Ki Seno itu orangnya berani. Sama dengan Mas Nizar, saya sih nggak coba mencari keviralan dengan membahas ini ya, tapi saya ingin membahas sesuai dengan mata batin saya, sesuai dengan apa yang saya lihat. Tetapi dalam hal ini saya meyakini diri saya sendiri bahwa saya melihatnya bukan dari segi apa-apa. Maksudnya saya melihat badannya, dan yang terpenting yang saya lihat adalah dari auranya, dari cakra yang ada di kepalanya Mas Nizar, itu yang bisa saya lihat. Jadi saya meyakini jelas dengan melihat kemudian melihat auranya, warna dari aura atau warna dari cakranya yang mengelilingi itu. Jadi anggaplah sebuah bola berkeliling, ada kuning, merah, hijau, cuman ada beberapa warna yang pudar, dan di situ memang ya betul lah. Namanya dia masih 15 tahun ya, masih kecil yang pertama. Yang kedua adalah dia itu masih realistis pemikirannya, tetapi saya rasa begini, Mas Nizar juga punya tingkat keberanian yang cukup tinggi loh ya. Mas Nizar itu punya keberanian cukup tinggi, dan dia itu berani membantah ketika ada yang dia lihat. Ketika ada sesuatu yang dia lihat, dia berani ngelawan gitu loh. Mengelawan dan arti dia berani ngoceh, berani ngomong dengan gue gak kenal sama lu ya, gak usah ganggu gue. Jadi dia itu punya keberanian itu. Cuma sekali lagi, kalau saya katakan dia indigo atau bukan,
mendekati arah indigo, mendekati arah indra keenam, tetapi masih pudar. Kita doakan saja sesuatu, karena begini teman-teman, saya melihat aura yang dimiliki Mas Gadang ini cenderung ke biru, cenderung ke adem. Memang orangnya adem, orangnya tuh adem. Istilahnya tuh Mas Gadang ini orangnya ngayomi sebenarnya, ngayomi. Aura di badannya Mas Gadang itu semua hampir di sekelilingnya adalah biru. Dan itu bisa diperhatikan kalau orang memiliki aura biru, insya Allah ini menurut saya pribadi ya, insya Allah orangnya positif. Aura yang di badannya positif, kemudian beberapa hal yang di badannya positif. Lalu Mas Tulus, emang Mas Gadang ada yang menjaga? Iya, Mas Gadang ada yang menjaga. Tapi saya nggak bisa membahas itu secara jauh ya, udah urusannya orang, bukan urusan saya. Jadi kita membahas beberapa hal, ini dari segi pandang saya pribadi ya teman-teman, bukan dari siapapun. Jadi saya melihat dari auranya, kemudian saya perhatikan, kemudian saya lihat, dan saya bisa memperhatikan mana sih orang yang punya indra keenam bisa melihat jin atau tidak, mereka itu indigo beneran atau tidak, itu saya sebenarnya mengerti. Karena ada beberapa hal yang bisa kita pahami, beberapa hal yang bisa kita korek dari aura yang saya lihat, gitu loh. Jadi saya melihatnya bukan dari mana-mana, bukan dari apapun, tapi saya melihat dari auranya sendiri. Ada sebuah aura yang baik, aura positif. Di situ ada biru, ada naungan satu lagi yang membantu beliau untuk lebih mendekati atau mencintai wayang. Beberapa hal-hal positif ini yang akan membuat dia akan semakin baik. Insya Allah semakin baik, dan insya Allah juga akan bisa membuat kita membuat dia melestarikan wayang kulit tadi. Dan satu hal yang perlu kita tahu, apapun yang ada di badan Mas Gadang, tetap doakan untuk jadi yang terbaik bagi siapapun. Jadi duta budaya lagi, menggantikan almarhum bapaknya, dan tetap menjadi dalang yang besar. Saya hanya tetap mensupport Mas Gadang, Mas Gading, semuanya akan jadi sesuatu yang besar suatu ketika nanti. Apalagi beliau dipegang oleh tangan dinginnya Ki Mantap Sudarsono, sudah. Itu luar biasa. Dan Ki Mantap Sudarsono juga sesuatu yang luar biasa juga loh. Beliau juga dalang yang luar biasa, dalang besar, dalang yang wow, the best in the world lah pokoknya. Jadi dalam hal itu, ya dia itu tangannya dingin sekali, tangannya luar biasa. Banyak dalang-dalang muda yang sudah bangkit dari beliau dan jadi dalang besar sekarang. Kemudian bahkan Ki Seno Nugroho dulu belajar sama Ki Mantap Sudarsono, dan sekarang yang pegang anak-anaknya Ki Mantap Sudarsono. Wah, insya Allah sudah, kita yakini saja ya. Kalau yang baik sih kita yakini, kita betulkan saja, kita aminkan saja. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan, yang jelek-jelek nggak usah ya. Sekali lagi ini yang bisa saya bahas. Mas Diki Chandra, terima kasih matur sembah nuwun. Pertanyaan yang sudah saya jenengan berikan sudah saya jawab. Ada beberapa hal yang segi pandang saya di sini, dalam arti saya ingatkan lagi, saya tidak memandang dari siapapun, saya tidak memandang atau membaca dari manapun, tapi dalam hal ini saya melihat poin terbesar saya menilai Mas Nizar itu indigo atau bukan. Saya melihat cakra di kepalanya, saya melihat aura di kepalanya, dan beberapa aura yang mengelilingi tubuhnya beliau. Dan yes, beliau adalah seorang indigo, menurut saya pribadi ya. Cuma hanya belum terlalu tajam. Beliau bisa merasakan, bisa mendengar, kemudian melihat hanya sekelebat-sekelebat saja. Lain jenengan tidak percaya, silakan nanya sama beliaunya langsung, diwawancara bila perlu, betul atau tidak ya. Alhamdulillahnya banyak hal positif yang menaungi badannya Mas Gadang. Insya Allah Mas Gadang akan terus tetap bisa melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita, menjadi duta budaya buat kita semua. Dan mudah-mudahan semakin ke depan semakin baik, dan akan terus semakin membaik, menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Khususnya kita orang Jawa loh teman-teman. Kita patut bangga ada generasi muda yang sama-sama suku Jawa yang melestarikan budaya kita. Kita harus bangga dalam hal itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak, semoga jawabannya melegakan, memberikan wawasan juga buat kita. Bukan membongkar aib orang, tetapi dalam hal ini adalah membongkar hal positif. Saya melihat betul-betul Mas Gadang memiliki aura-aura positif, karena di sekeliling aura badan itu ada birunya, biru sampai bawah ya. Hanya ada beberapa celah. Sekali lagi, manusia tidak ada yang sempurna. Ada beberapa celah yang beliau ini sangat pendendam. Mas Gadang ini pendendam orangnya. Kalau misalnya dia tuh nggak suka sama orang, bisa mendem dulu nih lama. Cuma kalau udah benci, kalau udah meledak, wah hati-hati. Intinya itu situ ya. Semua manusia punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Dan saya melihat di sela birunya memang ada celah-celah sedikit ya, wajar lah. Manusia sempurna nggak ada. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, juga Mas Tulus, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi nasi box, sudah transfer donasi. Kemarin ada yang donasi pakai buat masjid juga, terima kasih banyak. Donasi buat Mas Tulus kapan? Enggak, bercanda. Donasi buat nasi box sama donasi masjid kemarin ya. Terima kasih banyak, semoga Allah yang tukar lebih melimpah lagi. Untuk teman-teman yang mau berdonasi, jangan lupa klik di kolom deskripsi, itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Dianto. Kita hargai satu nasi box itu Rp10.000 saja. Untuk teman-teman yang mau berbagi rezeki, ingin ikut berpartisipasi dalam membagikan nasi box, mau gabung boleh, mau sedekah boleh, langsung transfer saja ke situ ya. Punya kritik dan saran, punya pertanyaan, langsung klik di kolom komentar.
kemudian atau DM di Instagram Mas Tulus di bigtulus_bp2. Syaratnya hanya satu saja, sabar untuk responnya. Mas Tulus mohon pamit dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa subscriber yang baik. Insya Allah kita terus akan menjadi baik, bermanfaat bagi sesama, dan juga bermanfaat baik bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.